melakukan kesalahan tapi dengan rasa melakukan kebaikan. Rasa melakukan kebaikan padahal kesalahan, ini yang dinamakan dengan syubhat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian tafsir surat Al-Baqarah malam ini insyaallah memasuki pembahasan pada ayat 92 dan ayat 93. Pada ayat 92 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat. Sungguh telah datang kepada kalian Musa bil bayyinat, dengan banyak bukti-bukti nyata kebenaran. Antara lain adalah mukjizat-mukjizat beliau. Namun meski dengan kebenaran yang sangat nyata itu, summat takhadhtumul ijla min ba'dihi. Kemudian kalian menjadikan anak sapi, menuhankan anak sapi setelah itu. Wa antum zalimun, dan kalian benar-benar zalim dalam hal itu. Ayat 94 Allah berfirman, wa idz akhadna mitsaqakum. Dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaq, perjanjian dari kalian. Perjanjian dalam bahasa Arab diungkapkan dengan dua kata. Pertama al-mitsaq, perjanjian yang disertai dengan sumpah. Dan yang kedua adalah al-wa'd atau al-ahad, itu perjanjian tanpa sumpah. Wa idz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian yang disertai dengan sumpah. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami pun mengangkat di atas kalian Jabal Tursina. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Janji yang mesti disampaikan dengan sumpah itu, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah segala yang ada di dalam kitab suci ini dengan kekuatan kalian. Itu janjinya. Wasma'u, dan dengarkanlah
segala perintah dan larangan dalam kitab suci ini. Qalu, mereka menjawab, sami'na wa asaina. Kami dengarkan semua berita kitab suci itu, tetapi kami tidak bisa menjalankannya. Wa usyribu fi qulubihimul ijl, karena di dalam hati mereka telah menyerap cinta yang sangat besar kepada anak sapi. Bikufrihim, disebabkan karena kekufuran mereka. Kul, katakanlah wahai Musa, bi sama ya'murukum bihi imanukum. Alangkah buruknya perintah keimanan kalian. Kalian punya keimanan yang menyuruh kalian menyembah patung sapi. Buruk sekali keimanan itu. In kuntum mu'minin, kalau betul-betul kalian beriman. Ini dua ayat insyaallah ta'ala. Baik, kita mulai dari ayat pertama, ayat 92 insyaallah ta'ala. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat. Sungguh telah datang kepada kalian Musa dengan bukti-bukti nyata. Di antara kasih sayang Allah, bahwa kebenaran semuanya dilengkapi dengan bukti-bukti nyata, agar manusia lebih mudah menerima kebenaran itu. Nabi Musa alaihi salam akan sampai kepada Bani Israel membawa satu keyakinan yang benar, berhadapan dengan satu masyarakat yang berabad-abad dalam keyakinan yang salah. Anda bisa bayangkan, masyarakat yang hidup berabad-abad dalam keyakinan yang salah, tiba-tiba mereka bertemu dengan keyakinan yang benar dari Musa. Kalau keyakinan yang diajarkan Nabi Musa ini tanpa bukti-bukti yang ajaib, akan sulit masyarakat ini menerima. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan Nabi Musa dengan bukti-bukti nyata yang tak lain adalah mukjizat. Nah, oleh sebab itu kita sekarang ini tidak terlalu butuh dengan peristiwa-peristiwa ajaib. Apakah kita membutuhkan peristiwa ajaib semisal bulan terbelah dua agar kita menerima Islam ini? Kita nggak membutuhkan lagi peristiwa ajaib itu. Kita nggak membutuhkan lagi mukjizat itu. Karena kita adalah generasi yang kesekian mendapatkan Islam. Nah, adapun mereka yang hidup di generasi awal Islam, mereka adalah generasi yang berabad-abad menyembah kepada berhala. Tiba-tiba datang ajaran tauhid. Mereka lah yang membutuhkan mukjizat itu. Nah, dalam ayat 92 ini pun masyarakat Mesir, Bani Israel ataupun Kibti berabad-abad dalam keyakinan yang salah. Maka seandainya tauhid yang didakwahkan Musa hanya sebuah ucapan dan dakwah, mungkin masyarakat ini akan sulit untuk menerima kebenaran itu hanya sekedar dakwah. Nah, agar mereka lebih mudah menerima kebenaran yang baru mereka kenal, yang baru mereka dengar, maka Allah melengkapi kebenaran-kebenaran itu dengan mukjizat. Ambil contoh misalnya ketika Nabi Musa mendakwahkan Allah bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Ini aneh. Berabad-abad yang mereka anggap Tuhan bukan Allah. Akhirnya mereka menuntut bukti. Musa, kalau engkau memang utusan Allah, mana buktinya?
Maka Nabi Musa memperlihatkan mukjizat. Itulah bayinat. Itulah bukti-bukti nyata itu. Nah, seogianya ketika Nabi Musa telah memperlihatkan keajaiban yaitu mukjizat, untuk mendukung dakwah beliau, seogianya mereka menerima dakwah itu dengan mudah. Karena dakwah ini dilengkapi dengan bukti ajaib yang bernama mukjizat. Nah, Anda lihat jemaah sekalian, agar Bani Israel lebih mudah menerima dakwah, pertama mukjizat Nabi Musa, tongkat menjadi ular. Itu di depan mata mereka semua. Mukjizat Nabi Musa yang kedua adalah tangannya bersinar. Mukjizat Nabi Musa berikutnya, bahwa Allah membelah laut dan mengeringkan laut untuk mereka. Mukjizat Nabi Musa berikutnya, Allah turunkan untuk mereka makanan manna dan salwa. Mukjizat Nabi Musa berikutnya, bahwa seseorang yang telah dibunuh kemudian hidup lagi setelah dicambuk dengan ekor sapi. Nah, dan lain-lain. Semua mukjizat Nabi Musa ini untuk memudahkan mereka menerima dakwah Nabi Musa. Lantas jamaah sekalian, benarkah demikian? Allah berfirman, "Tsummat takhadtumul ijla min ba'dihi." Meski dakwah Nabi Musa dilengkapi dengan bukti-bukti ajaib bahwa dakwah itu kebenaran, namun kalian kemudian tetap menyembah kepada patung sapi. Kalian tetap menyembah patung sapi. Wa antum zalimun, dan kalian benar-benar zalim dalam hal itu. Benar-benar zalim karena kalian melakukan kesalahan setelah mengetahui kebenaran. Orang-orang yang salah karena tidak mengetahui kebenaran, itu kesalahan yang lumrah. Agama ini bahkan tidak menghukumi sebuah kesalahan kalau tidak berdasarkan ilmu. Agama ini tidak menghukumi satu kesalahan kalau tidak disadari. Nah, Bani Israel dalam ayat ini menuhankan patung sapi justru setelah dakwah Nabi Musa terang benderang di depan mereka. Maka Allah berfirman, "Wa antum zalimun." Kalian benar-benar zalim. Seandainya kalian menuhankan patung sapi sebelum adanya dakwah, kalian bukan orang zalim. Tapi setelah di depan kalian ada dakwah, tauhid itu jelas dengan bukti-bukti mukjizat, namun demikian kalian masih menyembah patung sapi. Kalian betul-betul zalim. Baik, itulah penafsiran ayat yang ke-92. Pelajaran-pelajaran dalam ayat ini sebagai berikut. Pelajaran yang pertama, di antara kasih sayang Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah Tabaraka wa taala mengirimkan kebenaran melalui para nabi-nabi disertai dengan mukjizat agar kebenaran itu mudah diterima. Kebenaran-kebenaran itu jelas. Kebenaran jelas karena kebenarannya. Kemudian kebenaran pun jelas karena adanya mukjizat-mukjizat yang mendukung kebenaran itu. Abu Bakar dinamakan As-Siddiq karena dia menerima kebenaran karena kebenarannya. Sebab ada orang-orang tertentu yang baru menerima kebenaran karena mukjizat dan keajaiban. Nah,
Tentu ini dua keimanan yang berbeda. Keimanan yang pertama, keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi bicara, dia terima sebagai kebenaran karena memang dia tahu itu adalah kebenaran. Lalu keimanan yang kedua, orang-orang yang beriman tapi setelah ada mukjizat. Ini keimanan yang kedua, ini adalah keimanan yang lemah pada awalnya. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, seperti tadi saya katakan, semestinya kalau dalam hati ini telah tersemai keimanan yang kuat, kita nggak perlu lagi keajaiban-keajaiban untuk satu keyakinan. Baik. Pelajaran yang kedua dalam ayat yang mulia, kezaliman Bani Israel. Kezaliman mereka dalam ayat ini adalah berlaku syirik, berbuat syirik setelah dakwah tauhid tersampaikan. Satu kesalahan setelah kebenaran disampaikan, ini dinamakan dengan zalim. Dalam agama kita juga seperti itu, bahwa kalau ada yang berbuat dosa setelah faham hukumnya, zalim namanya. Adapun orang-orang yang berbuat dosa karena tidak mengetahui hukumnya, itu tidak dinamakan zalim. Orang seperti itu dimaafkan dalam agama kita. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah." Kami tidak pernah menghukum kejahatan umat-umat kecuali setelah kami utus Rasul terlebih dahulu. Kebenaran disampaikan dulu, barulah kejahatan ini dihukum. Bahwa kebenaran belum tersampaikan dengan baik, kejahatan tidak dihukum oleh Allah. Umat Nabi Nuh, mereka menyembah patung yang merupakan simbolisasi 5 orang saleh di zaman itu. Allah tidak menghukum mereka. Tapi seketika Allah telah mengutus Nabi Nuh, tauhid kembali disampaikan, dakwah kembali disampaikan, saat itulah Allah mulai menghukum. Jadi hukuman Allah bukan karena kejahatan seseorang, tapi karena kebenaran atas kejahatan itu telah datang lalu ditolak. Hukuman Allah bukan karena kejahatan seseorang, tapi karena nasihat telah sampai lalu diabaikan. Maka tadi dalam surat Al-Isra Allah katakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak pernah menghukum sebelum mengutus Rasul terlebih dahulu. Betapapun Fir'aun itu sangat jahat, namun tidak dihukum oleh Allah. Tapi begitu Nabi Musa telah datang berdakwah, kebenaran telah sampai, ternyata Fir'aun tetap dalam kejahatan, saat itulah Allah menghukum. Jadi Allah tidak menghukum Fir'aun hanya karena kejahatan saja, tapi karena dakwah telah tersampaikan lalu diabaikan. Nah, ini peringatan juga buat kita semua, bahwa kita punya banyak kesalahan, dan kalau kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu setelah Anda tahu kebenaran, percayalah ini akan menjadi azab. Kemarin-kemarin kita makan riba karena belum tahu kebenarannya, nggak ada hukuman Allah. Karena Anda dalam keadaan uzur, jahil. Tapi kebenaran tentang riba telah sampai dan Anda masih dalam riba, ini akan menjadi hukuman. Jadi hati-hatilah dengan kesalahan setelah Anda tahu bahwa itu salah. Hati-hatilah dengan kejahatan setelah Anda tahu kebenaran. Kesalahan, kejahatan setelah Anda tahu kebenaran, itulah biasanya yang menjadi azab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pelajaran ketiga pada ayat 92, Allah menyebutkan syirik dengan kata zalim. Ya, mereka menyembah patung sapi, tentu ini syirik, ini adalah syirik. Maka Allah menyebutkan wa antum zalimun, kalian benar-benar zalim. Kezaliman mereka dalam ayat ini, pertama, syirik adalah zalim. Mereka menyembah patung sapi, itu adalah syirik, syirik adalah zalim. Ini kezaliman mereka yang pertama. Kezaliman mereka yang kedua, bahwa syirik itu mereka lakukan setelah tauhid tersampaikan. Seandainya syirik itu sebelum datang tauhid, itu belum dinamakan zalim. Tapi syirik terjadi setelah tauhid datang, itu baru dinamakan dengan zalim. Jemaah sekalian, Anda tahu bahwa zalim adalah menempatkan sesuatu secara tidak proporsional. Itu dinamakan dengan zalim. Menuhankan Allah itu cocok. Tapi menuhankan selain Allah itu tidak proporsional. Maka dinamakan zalim. Salah karena belum ada dakwah, itu uzur. Tapi salah setelah ada dakwah, itu enggak proporsional. Mestinya kalau ada dakwah, kita menjadi baik. Namun kita tetap dalam kejahatan setelah tersentuh dakwah, ini benar-benar kezaliman. Baik. Itulah beberapa pelajaran pada ayat 92. Ayat 93, wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Dan ingatlah ketika kami mengambil sumpah kalian, sumpah itu kami ambil sambil mengangkat gunung di atas kepala kalian. Apa sumpahnya? Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah semua ajaran Taurat ini dengan kekuatan kalian. Wasma'u, dan dengarkanlah segala perintah dan larangannya. Ini kedua kalinya dalam surat Al-Baqarah Allah bercerita tentang hal ini. Mudah-mudahan Anda masih ingat, pada ayat 63 yang lalu Allah pun telah bercerita hal yang sama. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah. Itu ayat 63. Lalu sekarang ayat 93 Allah pun berfirman wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Redaksi yang hampir sama dengan ini juga ada di dalam surat Ali Imran yang ketiga. Redaksi yang berbeda tapi dengan cerita dan kasus yang sama ada dalam surat Al-A'raf. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim. Dan ketika kami mencabut gunung, meletakkannya di atas kepala mereka supaya mereka bersumpah. Nah, satu kasus diceritakan oleh Allah 4 kali. 2 kali dalam Al-Baqarah, lalu dalam Ali Imran, kemudian dalam surat Al-A'raf. Kenapa? Karena ini kasus yang sangat besar, sehingga berkali-kali Allah ceritakan. Baik. Imam Ibnu Jarir rahimahullah berkata, Nabi Musa alaihi salam selama 40 hari pergi bermunajat kepada Allah. Dalam munajat 40 hari itulah Nabi Musa kemudian mendapatkan kitab Taurat. Nah, kembalilah Musa dari munajat itu sambil membawakan Taurat ke tengah Bani Israel. Apa yang terjadi? Sesampainya di tengah Bani Israel, ternyata mereka telah menyembah patung
sapi. Nabi Musa saat itu marah. Sampai Nabi Musa membanting Taurat. Karena Taurat diterima Nabi Musa dalam bentuk lembaran-lembaran, dalam bentuk lempengan-lempengan papan, dibanting oleh Nabi Musa alaihissalam. Emosi sekali. Bahkan beliau memanggil abangnya Harun. Disebabkan karena emosi, beliau menarik keras jenggot Nabi Harun alaihissalam. Nah, jadi betapa besar kekecewaan Nabi Musa terhadap Bani Israel. Ketika dia kembali, mereka justru telah menyembah patung sapi. Jemaah sekalian yang saya hormati, lalu Nabi Musa mengatakan, wahai kalian Bani Israel, ini di tanganku adalah lembaran Taurat. Ini hasil munajat 40 hari. Berjanjilah kalian untuk menjalankan Taurat ini. Semua Bani Israel sepakat satu kata, tidak. Fa'akhadhathumus sa'iqah. Lalu Allah mematikan mereka semua. Satu pun tidak ada yang hidup. Setelah itu Allah menghidupkan mereka. Lalu Nabi Musa bertanya, apa yang terjadi dengan kalian? Mereka mengatakan, kami baru saja mati, tapi kami dihidupkan lagi. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, untuk kedua kalinya Nabi Musa berkata, inilah Taurat, jalankanlah penuh dengan kekuatan. Ternyata Bani Israel ini menolak. Saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut gunung Sinai. Kalau dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran Allah berfirman, rafa'na, kami angkat gunung Sinai. Tapi dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, wa idna taqanal jabal, ketika kami mencabut. Berbeda antara mengangkat dan mencabut. Mencabut itu berarti keras, dicabut oleh Allah, setelah itu diangkat. Jadi coba Anda bayangkan, gunung terbesar di depan mata mereka adalah gunung Sinai. Tiba-tiba dicabut oleh Allah dengan keras. Setelah dicabut lalu diangkat ke atas kepala mereka sendiri. Ka'annahu dhullah, seolah-olah gunung Sinai itu adalah zullah, naungan di atas kepala mereka. Bukan diangkat jauh di atas, tidak. Ini diangkat di atas kepala mereka semua. Dalam kondisi seperti itu Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ini Taurat, jalankanlah, kalau tidak gunung ini akan menimpa kalian semua. Barulah mereka kemudian mau. Ya, barulah kemudian mereka mau. Tetapi walaupun mereka mau dengan penuh kemunafikan, wasma'u, mereka mengatakan qalu sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami enggak bisa taat. Dengarnya kami mau, taatnya kami tidak mau. Nah, jemaah sekalian, ini hati yang sangat rusak. Meskipun telah dihukum pertama kali bahwa mereka dimatikan oleh Allah, lalu dihidupkan. Kemudian yang kedua, mereka pun diancam. Ini gunung di atas kepala kalian, jalankan Taurat. Pertanyaan jemaah sekalian, apakah mereka berkomitmen menjalankan Taurat setelah dua hal ini? Jawabannya tidak. Maka inilah bentuk firman Allah yang berbunyi, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijar. Hati kalian lebih keras daripada batu. Meski kalian telah dihukum dengan kematian lalu dihidupkan,
tidak membuat kalian kembali kepada kebenaran. Dan meskipun kalian telah diancam dengan gunung tadi, kalian menerima tapi dengan kemunafikan, bukan dengan kejujuran. Qalu sami'na wa asaina. Mereka mengatakan, baiklah kami dengar semua isi kitab suci itu, tapi kami belum bisa menjalankannya. Kami maksiat. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Disebabkan kekufuran, maka hati mereka telah meresap kecintaan yang besar kepada patung sapi itu. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Alangkah buruknya perintah keimanan kalian, in kuntum mu'minin, kalau memang kalian beriman. Pelajaran-pelajaran yang terkandung pada ayat 93. Pelajaran pertama, jamaah sekalian, apabila hati telah rusak, maka hukuman dan ancaman pun tidak lagi bermanfaat. Terkadang hati ini perlu dididik dengan hukuman, perlu dididik dengan ancaman. Maka di antara cara mendidik hati, antara lain dengan targhib, dengan memberikan harapan, dengan memberikan janji-janji. Kamu kalau lulus sekolah, nanti dibelikan handphone baru. Ini mendidik hati dengan harapan, dengan motivasi. Tapi ini hanya berlaku bagi orang-orang yang berhati lembut. Adapun orang-orang yang berhati keras, sulit untuk dididik dengan motivasi, maka perlu dididik dengan ancaman. Kamu kalau sampai gagal dalam ujian, awas, kamu keluar dari rumah ini. Ini mendidik dengan ancaman. Nah, hati yang telah rusak, hati yang telah keras, hukuman dan ancaman apapun tidak lagi akan mengubah hati itu menjadi baik. Maka kadang-kadang kita lihat orang dinasehati nggak masuk, diancam tidak masuk juga. Kalau hati sudah sekeras batu, hukuman dan ancaman tidak akan mengubah hati itu sama sekali. Baik. Pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, menjalankan kitab suci dengan kekuatan, artinya adalah menjalankan kitab suci penuh dengan kesungguhan. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang telah kami berikan, yaitu kitab suci, biquwwah, dengan kekuatan. Jadi Allah ingin isi kitab suci ini kita ambil dengan kekuatan, artinya dengan kesungguhan. Kenapa? Banyak ajaran kitab suci ini yang boleh jadi resiko. Misalnya, bisnis nggak jalan kalau nggak ngambil riba. Maka riba itu peluang. Kalau Anda tidak mengambil kitab suci dengan kesungguhan, Anda akan larut. Banyak perintah dan banyak larangan yang syarat dengan tantangan dan rintangan. Kalau ayat-ayat ini tidak diambil dengan kesungguhan, maka kita akan larut. Kita akan gagal menjalankan kitab suci tersebut. Nah, jadi dibutuhkan kekuatan, yaitu kekuatan hati yang bernama mujahadah untuk menjalankan kitab suci. Kenapa? Karena setiap ajaran kitab suci tidak lepas dari tantangan. Tantangan dari luar dan tantangan terberat adalah tantangan dari dalam. Salat malam, zikir pagi, salat duha, itu semuanya enteng. Tapi ternyata berat. Enteng, tapi ternyata berat.
Enteng karena memang nggak berat. Berat, tapi ternyata Anda nggak melakukannya, saya tak melakukannya. Zikir pagi itu apa susahnya jamaah sekalian? Nyatanya kita nggak bisa lakukan. Nah, jadi apapun perintah Allah tanpa kesungguhan hati itu nggak akan dilakukan. Itu akan gagal untuk diamalkan. Maka Allah berfirman, "Khudzu ma atainakum biquwwah." Ambillah kitab suci, artinya seluruh ajarannya dengan kekuatan, artinya dengan kesungguhan. Allah berfirman di ayat terakhir surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bermujahadah, orang-orang yang bersungguh-sungguh akan kami berikan hidayah. Ayat ini menunjukkan bahwa hidayah ada dalam kesungguhan. Kalau Anda nggak sungguh-sungguh, Anda nggak akan dapatkan hidayah. Mereka-mereka yang sukses salat malam karena mereka sungguh-sungguh. Mereka-mereka yang istiqamah zikir pagi dan zikir petang karena mereka sungguh-sungguh. Maka Allah berfirman, hidayah akan diberikan seiring dengan kesungguhan kalian. Maka Allah berfirman, "Khudzu ma atainakum biquwwah." Ambillah kitab suci ini dengan kekuatan kalian. Walaupun perintah ini awalnya terhadap Bani Israel, tapi berlaku untuk kita. Karena mereka diamanahi oleh Allah kitab suci Taurat. Sama, kita pun diamanahi oleh Allah kitab suci Al-Quran. Tentu perintah untuk mereka yaitu menjalankan kitab suci dengan kesungguhan berlaku juga untuk kita. Karena sama-sama diamanahi kitab suci. Lalu Allah ingin agar kitab suci ini ada dalam kesungguhan kita. Pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, keharusan untuk mendengar dengan ketaatan terhadap setiap perintah dan larangan kitab suci. Artinya ada beberapa golongan manusia. Ada manusia yang sami'na wa ata'na. Kami dengar perintah dan larangannya, wa ata'na, dan kami siap untuk taat. Inilah level tertinggi. Tingkat yang kedua, sami'na wa asaina. Ini orang-orang Yahudi. Kami dengar perintah dan larangannya, tapi kami tidak bisa menjalankannya. Sami'na wa asaina. Nomor 3, ini orang-orang Nasrani. Kami tidak mendengar namun kami taat. Kami tidak mendengar perintahnya, tapi kami taat. Ini berarti ketaatan tanpa perintah. Apa perintahnya kalian menuhankan Isa? Gak ada perintahnya. Tapi kalian menjalankan sesuatu yang menurut kalian ketaatan padahal tidak ada perintah. Kalian menjalankan apa yang kalian anggap taat padahal nggak ada perintah. Ini nomor 3. Ata'na wala sami'na. Kami taat walaupun kami tak mendengarkan perintah dan larangan. Ini nomor 3, ini pelaku-pelaku bid'ah ini. Mereka taat dalam anggapan mereka tentu, tapi nggak ada perintahnya. Kalian dengar perintahnya, sami'na, kami nggak dengar perintah, tapi kenapa taat? Lalu yang terakhir ini tentu di luar pagar. Ini orang kafir. Kami tidak dengar, kami tidak taat. Ini tingkatan yang keempat. Saya mau nanya, antara tingkatan kedua dan ketiga mana yang lebih buruk? Tingkatan yang kedua, sami'na tapi kami tidak taat. Ini Yahudi. Nomor 3, kami taat walaupun kami tidak sami'na. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, tapi kami tetap taat. Taat apa? Taat yang dibuat-buat.
Menurut Anda mana yang lebih buruk? Antara sami'na wa asaina, atau yang kedua, ata'na wa la sami'na? Mana yang lebih buruk? Anda dengarkan dalilnya tapi kemudian diabaikan, atau Anda nggak dengar dalilnya namun Anda buat ketaatan rekayasa. Dua-dua antara keduanya mana yang lebih buruk? Baik jemaah sekalian, yang pertama adalah syahwat. Yang pertama adalah syahwat, dan yang kedua adalah syubhat. Syahwat itu melakukan kesalahan tapi mengaku bahwa ini adalah salah. Tapi yang kedua adalah melakukan satu kesalahan tapi dengan merasa ini adalah kebaikan. Maka Bani Israel, apakah orang-orang Nasrani, mereka menuhankan Isa, itu adalah kesalahan, tapi mereka merasa itu adalah kebaikan. Nah, kalau tadi sami'na wa asaina, mereka tahu bahwa mereka menyimpang. Ya, kami tahu kok dalilnya, tapi kami tetap menyimpang. Ini namanya melakukan kesalahan dengan mengaku salah. Nah, kalau yang ketiga, melakukan kesalahan tapi dengan rasa melakukan kebaikan. Rasa melakukan kebaikan padahal kesalahan, ini yang dinamakan dengan syubhat. Itu yang dinamakan dengan syubhat. Kesalahan tapi terasa kebaikan. Kalau yang pertama kesalahan tapi tetap terasa kesalahan. Nah, kalau Anda melakukan kesalahan dan mengaku salah, di sini ada kebaikan walaupun ada keburukan. Anda melakukan kesalahan ini salah, tapi Anda mengaku keburukan. Anda mengaku kesalahan ini baik. Ini baik. Adapun yang kedua, ya, orang yang melakukan kesalahan dan merasa kebaikan, ini salah. Salah fatal. Melakukan kesalahannya salah, mengakuinya kebaikan jauh lebih salah lagi. Jadi kalau yang pertama salah satu pasal, yang kedua ini salah dua pasal. Saya berikan Anda perbandingan lain. Adam alaihi salam, begitupun dengan iblis, sama-sama salah. Tetapi Adam bersalah, mengaku salah. Sementara iblis salah, merasa benar. Adam, kau makan pohon terlarang. Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Dia melakukan kesalahan dan merasa bersalah. Iblis, kau tidak mau sujud kepada Adam? Ya enggak pantaslah saya sujud kepada Adam. Logikanya di mana coba? Saya dari api, dia dari tanah. Saya senior, dia junior. Enggak logis sekali saya harus sujud kepada Adam. Salah tapi merasa baik. Maka Anda dengar, iblis menyebutkan alasan untuk kesalahan itu. Setiap alasan untuk satu kesalahan, ini yang dinamakan dengan syubhat. Kamu makan riba? Iya. Kenapa makan riba? Nggak ada alasan. Nah, ini seperti Adam ini, melakukan kesalahan dan mengaku salah. Tapi orang yang kedua, kamu makan riba? Iya. Kenapa? Karena saya nggak ada pilihan, karena saya uzur, karena saya darurat. Kesalahan itu jelas, tapi akan tersamar kalau Anda membungkusnya dengan banyak alasan. Baik, jadi Bani Israel dari kalangan Yahudi, kejahatan mereka sami'na wa asaina. Adapun Bani Israel dari kalangan Nasrani, kejahatan mereka ata'na wa la sami'na.
Maka terhadap Yahudi, sami'na wa asaina, Allah berfirman maghdubi alaihim. Dan terhadap orang-orang Nasrani yang ata'na walaupun tidak sami'na, Allah mengatakan ad-dallin. Dan Anda dinamakan hidayah siratal mustaqim kalau Anda lepas dari dua-duanya. Anda lepas dari kesalahan syahwat, kedua Anda pun lepas dari kesalahan syubhat. Kalau dua kesalahan ini tidak ada dalam diri Anda telah berada di atas siratal mustaqim. Ya, kita kumandangkan azan. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Meresaplah dalam hati mereka cinta terhadap patung sapi karena kekufuran mereka. Ini menunjukkan setiap cinta kepada selain Allah melebihi cinta kepada Allah. Ini adalah pangkal dari kedurhakaan. Orang-orang Bani Israel mencintai patung sapi melebihi mereka mencintai Allah. Dan di titik itulah kemudian mereka membangkang. Maka oleh sebab itu, kecintaan kepada selain Allah melebihi cinta kepada Allah, itu yang membuat kita membangkang. Mencintai uang melebihi cinta kepada Allah, itu yang membuat orang berani makan riba. Mencintai syahwan lawan jenis melebihi cinta kepada Allah, itu yang membuat orang melakukan zina dan lain-lain. Sekiranya cinta kepada Allah mengalahkan segala cinta, maka tidak ada cinta yang akan menyeret Anda kepada dosa. Karena cinta berarti taat. Cinta yang disertai dengan pengkhianatan bukan cinta. Jadi dengan demikian pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, cinta kepada selain Allah melebihi cinta kepada Allah adalah pangkal dari segala dosa. Dan enggak sempurna, tidak sah keimanan seseorang sebelum cintanya kepada Allah mengalahkan segala cinta. Pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Alangkah buruknya keimanan kalian, karena keimanan itu mendorong kalian sujud menyembah kepada patung sapi. Pelajaran dalam ayat ini, keimanan yang buruk akan mendorong segala perilaku-perilaku keburukan. Keimanan yang rusak, keyakinan yang rusak, itu yang menghasilkan banyak perbuatan yang jahat. Di Lampung pernah ada seorang anak ditangkap oleh polisi sekitar 10 tahun lalu. Apa kasusnya? Memperkosa adiknya 2 orang, yang ketiga adalah memperkosa ibu kandungnya sendiri. Polisi bertanya, kenapa Anda melakukan ini? Kata dia, untuk menyempurnakan salah satu ilmu. Jadi rupanya dia belajar ilmu hitam dan tidak sempurna kalau tidak hubungan dengan darah dagingnya sebanyak 4 orang. Nah, apa yang ingin saya garis bawahi, kalau di dalam hati ini ada keyakinan yang rusak, akan muncul sejumlah perilaku yang rusak. Maka perilaku-perilaku yang sehat berpangkal dari keyakinan yang baik. Adapun keyakinan-keyakinan yang rusak akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang rusak. Ini berlaku secara umum. Nah, di antara kaum muslimin pun keyakinan-keyakinan masih banyak yang memiliki keyakinan-keyakinan khurafat. Dan dari keyakinan khurafat ini muncullah ritual-ritual yang mengada-ada. Jemaah sekalian, apa perbedaan fatal kita dengan orang-orang tasawuf? Maksudnya tasawuf falsafi? Sangat banyak tentu. Salah satunya perbedaan kita dengan mereka tentang masdarut talaqi, tentang sumber kebenaran.
Sumber kebenaran menurut kita adalah Al-Quran, Sunnah, difahami sesuai dengan kaidah kaum salafus saleh. Lalu orang-orang tasawuf falsafi ini sumber kebenaran mereka, Al-Quran, hadis ini sumber yang kesekian. Tapi sumber kebenaran mereka antara lain mimpi-mimpi. Mimpi guru bahwa beliau didatangi Nabi dan Nabi ajarkan salawat, hubbul habibul mahbub dan lain-lain. Saya dengar dalam satu ceramah seorang mengatakan bahwa sang maha guru bermimpi ketemu dengan Nabi, lalu Nabi mengajarkan salawat habibul mahbub, dan siapa yang membacakan salawat ini sekian kali, maka saat jenazahnya diletakkan di kubur akan disambut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpangkal dari keyakinan yang salah, muncullah perbuatan yang salah. Apakah kebenaran dibangun di atas mimpi-mimpi? Tidak. Ini keyakinan yang salah. Bahwa mimpi adalah sumber kebenaran, keyakinan yang salah. Dari keyakinan yang salah itu akhirnya muncullah banyak kesalahan-kesalahan lain. Makanya tadi kita katakan bahwa perbuatan-perbuatan baik berpangkal dari keyakinan yang baik, dan perbuatan-perbuatan yang buruk pun berpangkal pada keyakinan-keyakinan buruk. Jadi kalau Anda ingin meluruskan perbuatan manusia, luruskan keyakinannya. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Alangkah buruk keimanan kalian, yaitu keimanan yang menyuruh kalian untuk menyembah kepada patung sapi. Ya, demikian kajian kita malam ini, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Perbedaan antara bid'ah dan syubhat. Apa perbedaan bid'ah dengan syubhat? Sebetulnya nyaris tidak berbeda. Itu hanya antara sebab dan akibat. Syubhat itu adalah sebab, akibatnya adalah syubhat itu adalah sebab, akibatnya adalah bid'ah. Maka orang kalau sudah jatuh dalam syubhat, dia akan jatuh kepada bid'ah. Jadi tidak ada yang jatuh kepada bid'ah sebelum jatuh kepada syubhat terlebih dahulu. Sebelum jatuh kepada syubhat terlebih dahulu. Nah, gitu ya. Saya kasih contoh misal, dan syubhat itu banyak. Kadang-kadang syubhat itu alasan. Kadang-kadang syubhat itu adalah campur aduk. Syubhat itu alasan, saya sudah kasih contoh tadi. Syubhat yang kedua adalah campur aduk. Begini, ulang tahun itu boleh nggak? Enggak boleh. Bagaimana kalau dalam ulang tahun saya lakukan santunan anak yatim, saya panggilkan ustadz untuk ceramah, yang hukumnya tidak boleh, yaitu ulang tahun, dicampur dengan yang hukumnya sunnah. Di sini terjadi campur aduk. Sini terjadi campur aduk. Jadilah tidak bolehnya ulang tahun itu syubhat, tersamar. Kenapa tersamar? Karena dicampur dengan yang aslinya boleh. Nanti kalau saya datang, saya katakan enggak boleh ulang tahun. Lalu mereka mengatakan, loh, masa nggak boleh nyantunin anak yatim? Masa nggak boleh dengar ceramah? Nah, jadi ulang tahun yang hukum aslinya terlarang dicampur dengan yang boleh, yaitu nyantunin anak yatim dan ceramah, sehingga yang hukumnya terlarang ini menjadi tersamar syubhat karena dicampur dengan menambah hari raya. Dalam Islam tuh nggak boleh. Dalam Islam tuh hari raya cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu menambah hari raya yang bernama hari raya kelahiran Nabi. Oh, kita nggak mengatakan hari raya. Oh, kalian rayakan tidak?
Kalau kalian merayakan berarti itu hari raya. Baik, boleh nggak menambah hari raya? Nggak boleh. Tapi ketika hari raya yang tak boleh itu dalam rangka mencintai Nabi, dalam rangka membaca sirah Nabi, dalam rangka silaturahmi, dalam rangka talabul ilmi, di sini terjadi syubhat. Karena yang tidak boleh kalian campur dengan yang boleh. Kok nggak boleh maulid padahal kan itu menuntut ilmu, padahal itu kan cinta Nabi. Nah, makanya jamaah sekalian, persoalan syubhat itu sangat rumit karena tidak semua orang bisa memisah yang boleh dan yang tak boleh. Dan inilah jahatnya kreator-kreator bid'ah itu. Yang aslinya tidak boleh dicampur dengan yang wajib, dengan yang sunnah, agar tidak boleh itu terasa sangat baik. Nah, ini dua kejahatan, kedua syubhat. Kadang-kadang syubhat itu karena alasan-alasan, dan yang kedua kadang-kadang syubhat itu karena kejahatan yang tidak boleh dicampur dengan yang boleh. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqq. Jangan kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan kalian menyembunyikan yang benar. Dalam ayat ini ada dua kejahatan. Kejahatan pertama, mencampur aduk yang baik dengan yang buruk, sehingga terjadilah syubhat. Yang buruk tidak lagi buruk karena sudah dicampur dengan yang aslinya baik. Ini syubhat. Kalau tidak bisa larangan disubuhatkan, wataktum, maka sembunyikan. Nah, pertanyaannya jamaah sekalian, mana yang lebih berbahaya? Kebenaran yang disembunyikan atau kebenaran yang disubuhatkan? Karena ingat, syubhat itu ada dua ya. Kejahatan disubuhatkan dengan kebaikan sehingga kejahatan itu menjadi baik. Kejahatan dicampur dengan kebaikan sehingga kejahatan ini jadi baik. Atau yang kedua, kebaikan disubuhatkan dengan kejahatan sehingga kebaikan itu menjadi seolah-olah kejahatan. Ini dua syubhat. Mensubuhatkan baik jadi buruk. Yang kedua, mensubuhatkan buruk menjadi. Nah, pertanyaan saya adalah, mana yang lebih berbahaya? Kebenaran atau kebatilan yang didiamkan, tidak disampaikan, itu namanya menyembunyikan kebenaran. Atau yang kedua, kebenaran yang disubuhatkan atau kebatilan yang disubuhatkan. Ini dari dua hal ini mana yang lebih buruk? Kebenaran yang disembunyikan atau kebenaran yang disubuhatkan? Kebenaran yang disubuhatkan lebih buruk daripada kebenaran yang disembunyikan. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Sudah demikian kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.